semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dibeli Loking Hong dengan jumlah 180 juta lembar. Apakah saham ini menarik untuk dikoleksi? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Dan nanti di akhir video akan ada kesimpulan yang disampaikan. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, kita akan membahas saham GJTL atau PT Gajah Tunggal. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca di tampilan berikut ini. Tapi garis besarnya, perusahaan menjalankan usaha di bidang industri barang-barang karet dan mendirikan pabrik barang-barang karet untuk memproduksi, menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikan ban. Kita masuk kepada komposisi pemegang saham. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa 35% saham yang berada di masyarakat dan 49,5% saham yang dipegang oleh pengendali. Bapak Loking Hong sendiri punya kepemilikan sebanyak 5,1% di dalam perusahaan ini. Untuk sisi direksi dan komisaris, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada satu direksi dan komisaris yang punya kepemilikan saham perusahaan. Dan mungkin saja hal itu bisa menjadi pertimbangan saat melakukan analisa. Sekarang kita masuk kepada probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa GJTL cenderung mengalami penurunan atau bulan terburuknya yaitu di bulan Agustus, di mana dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mengalami peningkatan satu kali pun. Sebaliknya, pada bulan Januari saham ini cenderung mengalami peningkatan dengan probabilitas 70%. Hal itu terbukti di mana pada Januari tahun 2023 saat video ini dibuat, saham ini sudah naik sekitar 6,2%. Sekarang kita masuk kepada laporan keuangan Q3 2022, di mana teman-teman bisa lihat bahwa total aset perusahaan berjumlah 19,5 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 8,8 triliun yang juga naik dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang kita akan lihat untuk saldo kasnya. Saldo kas perusahaan tidak terlalu besar, di mana hanya bernominal 654 miliar saja, dan perusahaan ini punya piutang usaha dan persediaan yang bisa dikatakan punya nominal yang cukup besar. Nah, jika membandingkan total kas perusahaan dengan jumlah liabilitasnya sebanyak 12,6 triliun, artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi teman-teman bisa lihat nominal saldo kas dan nominal liabilitas perusahaan cukup signifikan berbeda jauh. Sekarang kita lihat komposisi liabilitasnya. Mayoritasnya berasal dari hutang usaha sebanyak 2,7 yang naik dibandingkan tahun sebelumnya. Ada juga liabilitas jangka panjang, dalam hal ini hutang obligasi sebanyak 2,5 triliun rupiah. Hal ini tentu harus diwaspadai mengingat banyak liabilitas perusahaan yang merupakan hutang berbunga, sehingga hal itu tentu akan berdampak pada beban bunga yang semakin besar. Kemudian kita bahas dari ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas 6,9 triliun yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 4,6 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari laba ruginya. Perusahaan punya penjualan sebanyak 12,7 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang naik dari 9,5 menjadi 11 triliun rupiah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa laba kotor perusahaan masih bisa mencetak kenaikan dari 1,6 menjadi 1,7 triliun rupiah. Artinya kenaikan penjualan jauh lebih besar dibandingkan kenaikan beban pokok penjualannya, sehingga mereka masih mampu mencetak peningkatan laba kotor. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Di sini teman-teman bisa lihat, ternyata perusahaan masih mencetak kerugian sebanyak 169 miliar di tahun 2022 ini, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bisa mencetak laba 19 miliar. Apabila kita lihat lebih jauh, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak adanya pengukuran kembali atas program imbalan pasti di tahun 2022, di mana pada tahun 2021 berjumlah 147 miliar rupiah. Selain itu, ada juga peningkatan dari beberapa biaya seperti beban penjualan yang naik, ada juga kerugian kurs mata uang asing yang bertambah, dan adanya kerugian bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Hal itu tentu akan berpengaruh kepada laba bersih perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan belum mampu mencetak laba di Q3 2022 ini. Kita masuk kepada historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 4 tahun terakhir, baru di tahun 2022 saham ini mencetak kerugian, di mana mengalami kerugian pada Q2 dan Q3 tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan EPS setahunnya menjadi minus.
Kita masuk kepada aspek dividen. GJTL merupakan saham yang tidak konsisten membagi dividen, di mana saat video ini dibuat, mereka baru satu kali membagi dividen, yaitu di tahun 2021. Nah, karena perusahaan masih membukukan kerugian, membuat PER perusahaan ini menjadi minus. Begitu juga dengan rasio EPM dan ROE-nya. Tapi untuk dari sisi valuasi PBV, perusahaan ini punya PBV yang bisa dikatakan cukup rendah dengan angka 0,3 kali. Yang berarti dengan modal 1.900-an, saham ini dijual murah dengan angka Rp595. Tapi ingat, perusahaan punya rasio DER yang tinggi di angka 183%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 13%, sempat di 1020, tapi sempat juga di angka 232. Dan saat video ini dibuat, harganya bisa dikatakan berada di tengah-tengah harga tertinggi dan terendahnya. Kemudian kita masuk pada historical PBV. Dalam 3 tahun terakhir, GJTL punya historical PBV rata-rata 0,33 kali. Dan jika kita bandingkan dengan harga PBV saat video ini dibuat, bisa dikatakan cukup menarik. Tapi teman-teman harus ingat, perusahaan ini dulunya pernah diperdagangkan pada PBV di atas 0,5 kali, tapi juga pernah berada pada PBV di bawah 0,18 kali. Sehingga hal itu mungkin saja teman-teman harus pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Apakah dengan harga 595 saham GJTL ini menarik? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi. Apalagi pada tahun 2022 ini perusahaan masih membukukan kerugian dan bukan laba, sehingga hal itu tentu harus menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Tapi apabila teman-teman memang tertarik membeli saham ini, mungkin alangkah baiknya bisa menunggu hingga harganya berada di bawah 540 sebelum teman-teman melakukan pembelian. Mungkin saja itu bisa menjadi lebih aman dibandingkan membeli pada harga sekarang. Tapi ingat, itu hanya asumsi, bisa benar bisa juga salah. Semua kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara analisa fundamental laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ini cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang disajikan terkait analisa laporan keuangan. Untuk pos-pos analisanya dilakukan secara point by point, mulai dari aset, dari saldo kas, hingga ke arus kasnya, sehingga teman-teman bisa memperoleh informasi baru dalam melakukan analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.